CEO-nya si BYD ketika denger diketawain sama si Elon Musk menjadi sabetan bagi dia. Gue hajar nih. Orang-orang semua bilang kan, wah dokter mobil ngomong anti-EV, 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 anti-EV. Lu tahu nggak kenapa BYD di China bisa mendapatkan penjualan paling tinggi? Dan kalau menurut gue, siapa yang akan menang persaingannya di Indonesia? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Domo Lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Kali ini saya lagi di Domo Hybrid dan EV. Yang akan saya bahas hari ini adalah BYD versus Tesla, ya kan? Wah, kayaknya semua orang lagi hype BYD mau masuk ke Indonesia. Berkaitan dengan itu juga, Tesla sendiri belum secara official masuk ke Indonesia dan cuman Tesla sudah masuk ke Malaysia, ya kan? Maka dari itu kita banyak yang bahas. Kemarin saya juga nonton beberapa video YouTube-nya YouTuber yang lain jalanin ninja BYD untuk mengalahkan Tesla, which is bener banget. Kalau saya akan bahas dari sisi otomotifnya ya. Jadi saya tidak mau mengulas yang lain-lain, cuman kita masuk ke dari sisi otomotif dan strategi bisnisnya. Itu memang kalau menurut saya di otomotif itu kan kita sering dengar kata-kata orang-orang yang direndahkan dan kemudian dia make the comeback kan gitu kan. Nah, nomor satu yang paling terkenal adalah Lamborghini and Ferrari. Enzo Ferrari bilang ke Lamborghini, lu udah nggak usah bikin race car lah, lu balik aja ke bikin traktor. Kemudian dia balik, dia gampar tuh si Enzo dengan Lamborghini-nya dia yang dia bikin jauh lebih kenceng, transmisinya tidak problem ya kan, dan dia buktikan itu di sirkuit gitu kan. Kemudian sama juga si Enzo ini emang rada-rada asshole ya orangnya ya. Karena ya iya, dia buat mesin tercanggih di dunia dan gua kasih lu bodinya gratis. Dia selalu bilang gitu kan. Yang lu beli dari Ferrari adalah engine ya kan, tapi bodinya gua kasih lu gratis karena bodinya adalah sarana menjual engine kan. Si gila tuh gitu, konsepnya dia si gila. Emang iya, dan memang terbukti dia brand sports car yang paling banyak diminati dan dicari orang-orang. Ya, itu gua nggak memungkiri lah ya. Cuman Enzo-nya a little bit of an asshole, kita semua tahu itu. Dan dia berantem lagi nih sama si Shelby, Thomas Shelby. Di mana nanti jadi Ford versus Ferrari yang lo orang udah tonton itu kan. Itu juga keren banget, si Shelby-nya direndahkan oleh si Enzo Ferrari juga ya kan, dicuekin dan kemudian dihajar dengan Ford GT. Di mana Ford GT itu dari sisi perspektif engineering tahun itu dia advance banget, mungkin 50-60 tahun teknologinya untuk Ford GT itu. Sehingga kalau lu lihat Ford GT yang dulu sama yang sekarang cuman beda feature. Teknologi all the same, itu mobil gila banget engineeringnya. Kemudian kita masuk ke lebih ke modern era lagi. HR Tata, kalau lu tahu di India ada perusahaan mobil, perusahaan konglomerasi mobil besi baja dan bla bla bla, gede banget namanya Tata Group. Tata Group itu waktu itu pernah bikin mobil kan, dia mau masukin mobil dan dia pernah ngobrol sama GM, General Motors di India, dan General Motorsnya ketawa sama dia. Dikatain kan, wah lu udahlah, lu nggak bisa bikin mobil, nggak usah lah, serahkan ke kita big boys aja. Konglomerat, Bo, lu katain begitu, ya kan? Kalau kita engineer, kita gampar dengan cara, lu lihat aja kerja kita. Hari ini, HR Tata beli Land Rover, HR Tata beli Jaguar, dan General Motors dibeli sama dia. Jadi ibaratnya si HR Tata bilang, pala lu jual aja gue beli, jangan nggak usah banyak bacot, katanya kan. Itu luar biasa banget, ya kan? Dan ini kejadiannya pun diulang kembali oleh Elon Musk di tahun 2011 kalau nggak salah. Ketika BYD baru masuk ke market US untuk electric vehicle atau mobil listriknya dia, si Elon Musk ditanya di satu interview dan Elon Musk tertawa ketika ditanya, lu lihat BYD, menurut lu BYD gimana? Si Elon tertawa, wah lu udah lihat mobilnya belum? Sampah tuh mobil. Emang hari itu BYD mobilnya sampah hari itu. Hari ini CEO BYD dan si BYD-nya itu sudah mengalahkan Tesla dari sisi penjualan. Jadi untuk di seluruh dunia, Tesla sudah tergeser oleh BYD dari sisi penjualannya total global market. Jadi maksudnya penjualan BYD di seluruh dunia itu sudah mengalahkan si Tesla. Nah, BYD ini sendiri mendongkrak ekspor mobil dari China itu jauh lebih tinggi, sudah jauh lebih tinggi sekarang daripada ekspor mobil dari Jepang. Kita tahu sih,
China adalah negara produksi dan kita tahu juga China pemerintahnya mensupport perusahaan-perusahaan besar yang bisa mengekspor ya kan, karena mereka negara industri jadi mereka harus banyak-banyak ekspor nih. Jadi China memberikan banyak insentif dan memberikan banyak dukungan-dukungan atau support-supportnya terhadap perusahaan BYD ini terutama. Kenapa kok Jepang tidak enggan lah ya, maksudnya kita tahu Jepang punya teknologinya, kita tahu Jepang punya know-how-nya, kita tahu mereka pintar dalam membuat mobil, tetapi kok kita masih melihat mereka kurang suka lah ya untuk atau enggan masuk ke EV ini. Harus Anda tahu bahwa mobil EV itu hanya menggunakan mungkin 4-10 parts yang bergerak di dalam sebuah mobil. Kalau mobil combustion engine, combustion maksudnya petrol, diesel ya kan, itu masih menggunakan lebih dari 2000 parts yang bergerak. Jadi internal combustion engine itu masih menggunakan lebih dari 2000 parts yang bergerak sehingga memproduksinya jauh lebih complicated dan mereka sudah terlanjur membuat infrastruktur untuk memproduksi mobil-mobil tersebut. Sehingga ketika mereka masuk nih ke electric vehicle, otomatis banyak factory-factory atau banyak fasilitas dan infrastruktur yang mereka bikin itu menjadi obsolete atau tidak bisa dipakai lagi. Nah, jadi sama mereka, gua masih mengontrol 90% market dunia untuk otomotif. Sehingga kalau gua bilang combustion engine masih akan lama, ya ini masih akan lama. Kenapa? Gua akan terus produksi. Satu itu. Dua, mereka masuknya ke hybrid. Tidak mau masuk langsung bener-bener jor-joran EV. Buk EV. Kalau BYD, lo orang kalau nggak tahu singkatan BYD itu adalah Build Your Dreams ya. Kalau BYD, lu kalau dulu pernah lihat video-video gue sebelumnya, Wuling itu perusahaan gede di China. BYD ini, kalikan 20 mungkin dari si Wuling. Karena BYD ini jauh lebih besar dari si Wuling, mereka memiliki capability yang juga jauh lebih gila juga. Nah, BYD ini kenapa bisa hebat ya? Itu karena si CEO-nya sendiri juga bilang, semua part yang penting itu kita produksi in-house. BYD sudah belajar bikin mobil, BYD punya pabrik baterainya sendiri, baterai mobilnya blade type battery yang dia menggunakan LFP, ya kan? LFP itu lithium ferrit phosphate, jadi lithium, besi, dan fosfat itu dipakai untuk dia membuat si blade baterainya itu untuk dikonsumsi oleh mobil-mobilnya yang mereka produksi sendiri. Di samping dari itu ditambah mereka punya perusahaan microchipnya sendiri, which is itu udah kayak konglomerasi super gila deh bro. Levelnya itu udah sangat crazy karena semua high tech-nya mereka udah ada, which is microcontroller atau semiconductor atau microchip itu mirip-mirip ya, bahasanya beda, cuman yang di production mirip-mirip. Kemudian baterai itu mereka produksi sendiri. Dari dua itu mereka bikinin mobil. Jadi makanya kenapa si CEO-nya sendiri juga dia bilang oh iya makanya mobil kita bisa murah karena everything is in-house produce. Nah, sedangkan Tesla strateginya dia itu berbeda. Tesla dulu berpikir bahwa oke nih, gue cari semua vendor, kemudian gue compare harganya, gue akan ambil harga yang paling murah untuk bikin si Tesla ini. Itu menurunkan cost secara signifikan, betul. Jadi secara produksi dia nurunin cost-nya cukup tinggi, tetapi tidak setinggi yang mereka mau. Nah, itu menjadi blunder ketika dilawan dengan BYD yang konsep dasarnya adalah gue produksi semua, drop semua tuh price-nya tuh. Vendor kan butuh untung kan, nggak mungkin lu bayar sama supplier rugi, ya kan? Nah, disitulah menjadi blunder. Menjadi lebih blundernya lagi, Tesla tidak memiliki pabrik bikin baterai. Baterainya Tesla masih baterai tabung, yang dimana menurut gue engineeringnya pinter, tetapi ini menjadi blunder ketika dilawan dengan BYD. Tesla masih membeli baterai dari perusahaan China juga. Nah, lu harus tahu itu. Makanya kenapa CEO-nya si BYD ketika denger diketawain sama si Elon Musk menjadi sabetan bagi dia. Gua hajar nih, ya kan? Sampai lu kapok. Kita buktikannya dengan apa? Dengan numbers. Penjualan terbanyak, ya kan? Itu 2011. Hari ini 2024, dia gampar dalam 12 tahun. Intinya pokoknya kalau lu lihat pengusaha serius, jangan sekali-sekali lu ledek deh bro. Kayak dulu saya pertama kali buka dokter mobil ya, saya ngomong jujur aja, saya juga diledekin oleh salah satu merek oli besar yang ada di Indonesia. Udahlah, nggak bisa lu buka bengkel lah, bla bla bla, gini gitu, problemnya banyak, bla bla bla. Hari ini, sorry nih ya, gitu aja.
Emang itu menjadi kayak pacuan kita gitu kan dari dalam. Gua hajar nih. Hajarnya pakai apa? Pakai kerja kita. Kita tunjukin kita kerja keras, kita hajar di mana numbers yang akan atau angka yang akan membuktikan gitu kan. Ini sama nih. Makanya hari ini si BYD sudah topol atau sudah di atas si Tesla dalam penjualan. Nah, kalau lu bilang strategi dagang, oke, Tesla membuat mobilnya dia konsepnya luxury cars. Jadi dari awal dia bikin keren, luxury. BYD konsep dasarnya mereka dulu, pokoknya ini mobil murah bisa lu pakai. Ibaratnya Tesla kalau di Indonesia itu bikin Mercy, si BYD bikin Daihatsu. Yang penting ini murah kan? Ya kan? Masuk kantong kan? Berfungsional kan? Lu pakai. Akhirnya menurut lu penjualan siapa yang paling banyak? BYD bikin mobil bagus-bagus itu baru belakangan ini nih, ya kan? Baru belakangan ini beberapa tahun terakhir penjualannya sudah mulai menaik, baru dia buka tuh segmen luxury cars. Nah, untuk mobil yang bisa putar sendiri dan bla bla bla, itu bukan teknologi baru ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau lu mau tahu, itu namanya ketika saya masih sekolah, masih kuliah, itu namanya omnidirectional wheels. Itu udah ada dari dulu, bukan baru hari ini. Nah, memang BYD benar-benar mereka riset itu mobil dicemplungin ke air, mobilnya bisa berenang, ya kan, keluar juga dan dia tidak konslet. Kemudian itu mobil bisa muter-muter di tempat, terus ada yang bla bla bla. Itu semua feature lah ya. Maksudnya itu semua feature pengembangan BYD yang dimana Tesla tidak mengarah ke situ. Tetapi karena si BYD punya feature itu, seluruh orang dari seluruh dunia nengok. Wow, itulah salah satu pinternya mereka. Kemudian ditambah lagi nih, kenapa kok menurut saya orang-orang semua bilang kan, wah dokter mobil ngomong anti EV. Lu tahu nggak kenapa BYD di China bisa mendapatkan penjualan paling tinggi? Lu mau jualan mobil listrik itu berbarengan dengan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Pemerintah China, saya tidak menjelek-jelekan pemerintah lokal, saya nggak mau masuk ke situ karena saya terlalu bodoh untuk itu. Ya, saya garis bawahi dulu. Jadi saya nggak mau masuk tentang ngomongin pemerintah Indonesia. No, saya ngomongin apa yang dilakukan pemerintah China untuk mensupport electric vehicle yang dikeluarkan oleh BYD ini. Pemerintah China itu betul-betul mensupport semua perusahaan-perusahaan electric cars yang ada di China dengan cara membangun infrastrukturnya untuk kompatibel dengan mobil listrik. Lu coba bayangin, ya kan? Misalnya, lu dari Lampung mau ke Medan, bawa electric vehicle. Lu puyeng nggak, bro? Mau ngecas di mana? Lu masih tanda tanya, kan? Nah, China, pemerintahnya bikinin. Banyak banget. Jadi pertumbuhannya itu terakselerasi secara cepat karena pemerintahnya bikin fasilitas untuk EV charging itu bersamaan dengan risetnya electric vehicle ini. Ketika electric vehicle ini keluar dan orang mulai beli, oh ada tuh chargingnya di mana-mana. Otomatis si user atau si consumer akan berpikir, ada kok chargingnya, gue beli aja, no problem. Nah, disitulah mereka meningkatkan sales sampai gila-gilaan. Jangan salah, hari ini pun di China, kalau lu lihat beberapa video Douyin atau video TikTok China bla bla bla, itu mereka juga problem, bro. Kayak mobil-mobil di tengah kota, mereka bisa ngantri panjang banget hanya untuk fast charging itu. Jadi hari ini pun mereka masih problem, tetapi mereka sudah duluan bangun infrastrukturnya. Ya, gua nggak bilang mereka perfect, tapi mereka duluan. Pinternya di situ. Jadi mereka bikin infrastrukturnya, people beli, orang-orang konsumen itu beli, duitnya dipakai lagi untuk riset, mendapatkan produk yang lebih bagus. Itu sinkron antara pemerintah, kepengennya pemerintah, dan si pengusaha atau si produsen mobil listrik itu sinkron. Di mana Tesla di Amerika aja, kita sering lihat ya, banyak video orang berantem cari colokan, betul kan? Jadi kan maksudnya problem itu aja ada di sana kan? Berarti pemerintah sono juga tidak terlalu support untuk ini. Jadi Elon Musk keluarin Tesla duluan, pemerintahnya, oh iya bagus ya, kita bikin yuk 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang dilakukan pemerintah Amerika. Makanya kenapa, nggak heran kalau BYD bisa genjot penjualan, naik. Dan lu harus tahu, 10% dari perusahaan BYD itu dimiliki oleh Berkshire Hathaway atau yang suka lu orang denger, Warren Buffett. Nah, semua orang baru bilang, oh, Warren Buffett sudah melihat BYD ini akan menjadi good ke depannya. Makanya dia melalui perusahaan capitalnya dia, Berkshire Hathaway, mengakuisisi 10% dari total saham BYD itu sepengetahuan gue ya. Mungkin gue salah angka ya, tetapi salah satu shareholder terbesarnya dia itu adalah Berkshire Hathaway atau Warren Buffett. Di mana mereka memiliki strategi yang sinkron dan mereka memiliki strategi udah kelas dunia, Pak. Jadi maksudnya di China mereka sudah sukses mengembangkan EV dari EV yang fungsional bisa dipakai menjadi luxury cars
di atas Tesla loh fiturnya ya. Kalau menurut gue sih itu keren banget lah, maksudnya secara fitur itu keren banget, yes bener. Cocok untuk di Indonesia apa enggak? Hari ini enggak. Hari ini ya, balik lagi yo. Kadang-kadang semua orang tuh netizen plus 62 nih cepet banget jump to conclusion bahwa wah ya lu kan jualan oli, lu kan begini begitu. Lu lihat dong BYD, dia masih pakai oli apa? Lu orang masih menghayal dan masih euforia, kita sudah duduk di tempat teman-teman kita untuk kita belah nih, apa aja yang bisa dikerjakan nih, apa aja yang harus di maintenance nih. Itu kita sudah kerjakan semua gitu loh. Jadi bukannya kita anti, enggak. Karena kalian kan banyak yang masih kaum mendang-mending. Anda masih membentuk ya kan hidup Anda dengan budget yang ada. Tetap gue saranin lu nggak beli bro. Lu nggak beli hybrid, lu nggak beli EV. Kenapa? Itu akan bikin lu pusing pada waktunya. Mendingan seperti kata gue di video gue kemarin, lu beli Agya, Ayla, lu setir dari Aceh sampai Merauke, itu semua teknisi dari Sabang sampai Merauke bisa perbaikin bro, gitu loh. Kalau lu masih punya budget ya, kalau memang lu punya budget untuk having fun, gua kepengen nih EV, go, gitu loh, no problem, that's good thing gitu loh. Dan jangan lu salah lo ya, wah itu nggak ada maintenance ya dan bla bla bla. Lu baca gerpuling dulu deh. Lu serius lu baca gerpuling dulu deh. Gue bilang bannya kagak ada, dibilang mana mungkin, gua ketawa aja deh bla bla bla. Aduh bro, lu tanya deh sama yang punya, lu tanya. Jadi perusahaan-perusahaan ini bisa boom, bisa besar, bisa melakukan sales yang banyak itu karena disupport oleh pemerintah yang dimana infrastrukturnya sudah dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu. Gimana ceritanya Tesla mau compete dengan mereka? Tesla dia nge-push sendiri nih. Dia punya pabrik di Amerika, dia punya pabrik di China, dia punya pabrik di Jerman. Di UK aja berantem kok sama charger. Di Jerman apalagi berantem charger. Ya kan maksudnya mereka ketinggalan dalam sisi infrastruktur untuk electric vehicle. China sudah berada di depan. Jadi tidak heran kalau si BYD ini salesnya jauh lebih tinggi. Nah, itu di China. Berbeda ceritanya ketika keluar dari China. Ya, jauh berbeda. Seperti yang kita masuk di Indonesia, Anda mau pakai full EV, Anda akan mikir, gua ngecasnya di mana? Karena memang belum banyak infrastrukturnya. Makanya gua akan bilang nih, berbeda nih. Karena Tesla dan BYD ketika masuk ke Indonesia, itu adalah fair game. Indonesia belum siap infrastrukturnya untuk EV, dan mereka fair game. Maksudnya, ya sama-sama belum siap, apa yang bisa lebih? Kenapa kok perusahaan-perusahaan ini nge-push EV? Menurut lu kenapa sih? Penjualan kan? Satu penjualan, dua monopoli spare part, Pak. Semua spare part mobil-mobil Jepang itu ya otomatis dimonopoli oleh mereka dan diproduksi China untuk barang KW-nya. Nah, di mana ini China dan Amerika memiliki peluang untuk memonopoli semua spare part atau part yang ada di EV ini hanya dari mereka. Karena memang ini spare part-nya super very high tech. Nah, tetapi balik lagi. Spare part-nya yang di Indonesia itu masih sedikit dan mereka betul-betul masih monopoli. Jadi kalau lu mau tahu, Tesla itu tidak mengizinkan atau tidak menginginkan mobilnya dibongkar di luar Tesla. Jadi kalau hari ini Tesla Indonesia belum ada, yang ada hanya Tesla, misalnya Tesla Malaysia, dan lu beli mobilnya dari Malaysia, dan ketika itu jatuh tempo untuk servis, atau ada apanya yang rusak, Tesla tidak mengizinkan teknisinya keluar dari showroomnya dia. Jadi itu mobil, lu balikin lagi ke dalam kontainer, lu kirim balik. Dibenerin di sana, dikirim lagi ke kontainer, lu pakai lagi. Hanya mereka yang boleh benerin. Hanya mereka yang intinya Tesla menginginkan hanya mereka yang boleh benerin. Intinya itu. Jadi saking pelitnya sampai kayak begitu. Jadi part baru Tesla itu nggak bakal dijual di luaran. Part baru Tesla hanya dijual di showroom Tesla dan hanya mereka yang mau pasangin. Sakit nggak pala lu? Nah, jadi kalau Tesla Indonesia belum keluar, jangan bro, repot banget. Kalau memang duit lu banyak ya monggo, ya kan? Itu sih fine. Saya sih ngomongnya dari sisi kaum menang mending, ya kan? Ya jangan bro. Mobilnya harus lu masukin ke kontainer, lu ekspor dulu ke sana, turun di sana dengan segala perizinannya, diservis, kemudian naikin lagi kontainer, masukin lagi ke sini dengan segala perizinan sini lagi. Bisa nangis bro, ngurusinnya aja bro. Nah itu kan jadi tidak masuk akal kan? Sama dengan BYD dan Wuling hari ini. BYD baru mau masuk ya kan, kalau dengan kita taping ini baru masuk hari ini. Wuling juga sama. Wuling masuk ke Indonesia, dia jual dulu mobilnya, spare part datang belakangan. Emang iya, hari ini mereka lagi problem spare part, itu tidak dipungkiri. Teman kan nggak mungkin itu akan menjadi problem jangka panjang kan. Mereka akan fix the problem juga kan, mereka tidak bodoh gitu loh. Hari ini memang lagi problem, ya udah kita bilang hari ini problemnya itu. Emang kenapa sih kok kayak, maksudnya gue bilang hari ini problemnya itu semua orang, wah enggak. Terlalu stupid gitu loh untuk mengetahui apa yang gue ngomong gitu loh. Jadi ya gue udah bodo amat gitu kan.
Nah, balik lagi ke BYD. BYD masuk ke Indonesia hari ini, dia launching beberapa mobil-mobilnya dia. Lu boleh lihat, lu boleh rasain, it's so freaking cool. Menurut gua sih ini keren banget ya nih mobil ya. Lu boleh bandingkan dengan Tesla yang mengadopsi minimalis. Lu masuk, kagak ada apa-apa, ya kan? Dengan BYD yang lu masuk, lu orang kalau udah pernah ke Shanghai, lu orang kalau udah pernah ke Guangzhou, lu akan lihat, dan apalagi Alibaba City ya, lu akan lihat perbedaan teknologinya sama Indonesia itu 20 tahun ke depan. Jadi this is freaking crazy, di mana 20 tahun ke depan itu dimasukin dalam satu mobil. Lu lihat, kalau mereka ada pameran, saran gue tetap lu lihat, lu rasakan, lu duduk di dalamnya, kalau ada test drive, lu test drive. Keren banget bro. Kalau lu mau beli, lu pikir 10 kali ya, infrastruktur di Indonesia ada apa enggak? Kalau lu beli nih, kayak misalkan nih mobil, ya memang lu ada budget untuk, ya nggak apa-apa bro, mobil mainan kok, monggo. Kalau lu masih mikirin beli ini apa aja, lu beli aja bro. Bener. Karena infrastruktur Indonesia dibikin untuk petrol dan diesel. Petrol sih sebenarnya sih, diesel aja kadang-kadang di pelosok kagak ada kan. Jadi lu harus pikirin itunya gitu loh. Kalau memang lu mau beli, ya monggo silahkan. Nah, faktor terakhir adalah jenis baterai yang digunakan oleh BYD dan Tesla. Tesla menggunakan lithium ion battery. Si BYD Blade battery-nya menggunakan LFP battery, lithium ferrit phosphate. Nah, lithium ferrit phosphate itu problem di range. Jadi kapasitas baterainya tidak sebesar lithium ion battery. Tapi lithium ferrit phosphate battery ini atau yang digunakan oleh si BYD ini lebih murah pembuatannya daripada si Tesla punya gitu loh, ya kan, lithium ion doang nih. Jadi si BYD bisa menekan harga mobilnya secara signifikan untuk push si Tesla keluar. Nah, kalau nggak percaya, Tesla yang ada di China pun mengganti baterainya dari lithium ion ke lithium ferrit phosphate, LFP battery. Ya, nah, baterainya itu diciptakan atau diimplementasi seiring dengan fasilitas atau infrastruktur yang dibangun oleh si pemerintah itu. Jadi kalau lu pakai baterai yang lebih short range-nya, tapi pengecasannya di mana-mana, tidak menjadi problem kan. Nah, kenapa kok si Tesla di Amerika dan di seluruh dunia masih pakai lithium ion battery? Karena pengecasannya sedikit, Pak. Maksudnya infrastrukturnya belum nyampe di situ, makanya dia pakai itu. Betul strateginya, tapi harganya jadi selama teknologi baterai belum ada terobosan atau disrupsi yang besar, kayak misalnya, oke, ini baterai diciptakan, wah ini bisa begini. Nah itu boleh lu pikirin tuh kalau ada disrupsi itu. Kalau hari ini teknologi baterai masih begitu, berarti mereka rely atau mereka mengandalkan fasilitas dari pemerintah untuk infrastruktur charging. Kalau enggak, ya mampus bro. Baru beberapa hari lalu gua ada baca China mulai nge-push dan mulai riset untuk baterai nuclear based battery. Jadi baterai yang berbahan bakar nuklir yang bisa dipakai sampai 50 tahun. Nah, wow kan? Yes, itu menjadi disrupsi. Tetapi itu hanya akan digunakan oleh military vehicle and government vehicle. Kenapa? Nggak mungkin dari baterai ini bisa dibikin nuklir bom, itu nggak mungkin. Gua tahu teori nuklir bom, tapi gua nggak bakal bisa bikin. Karena nggak ada bahannya dan tidak ada teknologi untuk bikinnya. Ya, itu kita garis bawahi dulu. Gampang kok, tinggal atom, fisi dan fusi reaksi ditabrakin, boom, ya kan? Ledaknya, boom. Itu gampang, teorinya sih gampang. Lu suruh coba bikin beda urusan gitu kan. Tapi kalau yang namanya bom radioaktif ini bisa lu bikin dirty bomb namanya. Jadi bom itu ibaratnya itu lu tempelin petasan yang super gede, puff, debunya itu yang bisa membunuh orang-orang. Jadi itu nggak mungkin dikeluarin untuk civilian use. Tapi ini menjadi breakthrough atau menjadi disrupsi jika beneran bisa dan terjadi ya. Gua ngebacanya aja, wow, kalau beneran jadi, wah ini EV possible nih gitu loh. Tapi ya governmental use, military use. Nggak mungkin bro, otong-otong kayak lo orang ya kan, jalan-jalan di jalan raya pakai baterai radioaktif ya kan, pakai baterai nuklir radioaktif. Iya, nggak mungkin bro. Orang kita punya baterai yang diisi air aja, airnya masih dibuang sembarangan sama orang-orang. Maksudnya ya itu udah nggak mungkin gitu loh. Tetapi kan maksudnya dari sisi teknologi ini merupakan breakthrough di mana nanti turunan dari teknologi ini pasti ada yang membenefit ke sini gitu kan. Nah, itu boleh dipikirin. Jadi, BYD masuk ke Indonesia ini akan membuka persaingan yang lebih sengit lagi untuk market EV atau electric vehicle. BYD memang pemain nomor 1 di sales ya, di sales. Jadi penjualan mereka memang nomor 1 di atas Tesla, jangan salah. Tetapi ketika masuk ke Indonesia, everything is fair game, bro. Jadi karena Indonesia ya, infrastrukturnya begini, lu mau masuk, ayo.
pikirin sendiri sisanya gitu kan. Yes, gitu loh. Itu yang akan terjadi kalau mereka nanti masuk Gias atau IMS. Gue saranin lu masuk, lihat, duduk dan rasakan. It's freaking awesome. Jadi gue udah pernah duduk di dalamnya, ini keren banget. Maksudnya kerennya tuh itu kayak maksudnya ya ada salah satu limusinnya lu duduk di belakang, pencet pip, keluar air soda bro, langsung ke dalam gelas tinggi. Maksudnya ya gitulah ya kan, wow gitu kan. Itu ya maksudnya itu feature-feature yang begitu itu super keren banget. Ada yang mobilnya bisa diajakin berenang, ada yang mobilnya pakai omnidirectional wheels gitu kan. Ya lu nonton aja, itu keren banget. Kalau lu punya budget monggo dibeli ya kan. Kalau gua sih kayaknya salah satu grup kita pengen beli BYD yang SUV, jadi nanti kita lihat ya, kita bikinin video-videonya. Dan kalau menurut gua siapa yang akan menang persaingannya di Indonesia yang bisa ramah di kantong kalau di Indonesia. Bener deh, kenapa Wuling REV bisa terjual 11.000 unit? Karena murah bro. Jadi karena harga-harganya itu murah, makanya Wuling REV itu banyak diminati oleh orang-orang dan banyak dibeli, ya kan? Kalau misalkan lu keluarin mobil listrik harganya 2,3 M kayak Tesla Model S, iya, lu juga tarik napas kan? Kalau kayak Wuling keluarin harganya di bawah 200 juta, orang mikir, ya oke nih, gue beli nih, gitu kan? Lucu juga, bisa buat antar emak ke pasar, anak pergi sekolah dan les kan, gitu ya. Itu sih, jadi kalau menurut gue mereka bisa menang atau enggak, tergantung duitnya. Mereka price range mainnya di berapa, ramah di kantong atau enggak. Karena Innova Zenix aja dengan harga 500-an juta plus minus, ya kan, lakunya begitu, lumayan. Dan kita udah beli, dan semua tim dokter mobil yang sudah naik Innova Zenix bilangnya, udah. Iya kan, bener kan? Begitu udah duduk, nengok kanan kiri, goyang-goyang, udah gini doang. Iya, asli gitu doang. Nanti gue akan bikin banyak video tentang kenapa Innova Zenix ini yang menurut kita udah gini doang. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.